Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Cantika Chania dengan NIM 200585152. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang administrasi layanan khusus. Kita langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian dari administrasi layanan khusus. Administrasi layanan khusus adalah memberi layanan secara khusus atau suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Jenis-jenis dari layanan khusus dan pengelolaannya. Layanan khusus yang diberikan sekolah kepada peserta didik antar sekolah satu dengan sekolah lainnya pada umumnya sama, tetapi proses pengelolaan dan pemanfaatannya yang berbeda. Beberapa bentuk layanan khusus yang ada di sekolah antara lain yaitu pustaka. Perpustakaan merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan serta memberi layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. Ada beberapa jenis perpustakaan sekolah yang pada dasarnya disesuaikan dengan jenjang atau tingkat sekolah yang bersangkutan. Jenis perpustakaan sekolah tersebut adalah perpustakaan taman kanak-kanak, perpustakaan sekolah dasar, perpustakaan sekolah lanjutan tingkat pertama, dan perpustakaan sekolah lanjutan tingkat atas. Semua jenis perpustakaan sekolah yang disebutkan di atas dikelola berdasarkan tujuan khusus masing-masing jenis dan jenjang sekolah. Fungsi dari perpustakaan sekolah adalah dalam fungsi pendidikan, informasi, rekreasi, penelitian, penyaluran hobi, dan penamaan rasa tanggung jawab. Ada beberapa peranan guru yang terlibat dalam administrasi perpustakaan sekolah. Peran tersebut diantaranya memperkenalkan buku-buku kepada siswa dan guru, memilih buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang akan dibeli. Selanjutnya mempromosikan perpustakaan baik untuk pemakaian maupun untuk pembinaan. Lalu mengetahui jenis dan menguasai kriteria-kriteria umum yang menentukan baik buruknya suatu koleksi. Lalu mengusahakan agar siswa aktif membantu perkembangan perpustakaan. Jenis layanan khusus selanjutnya yaitu pada labor. Laboratorium secara sederhana dapat diuraikan sebagai suatu tempat di mana dosen, mahasiswa, guru, siswa, dan orang lain melaksanakan kegiatan kerja ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, demokrasi, dan pembuatan model-model dalam rangkaian kegiatan belajar mengajar. Jenis-jenis dari laboratorium dapat dibedakan atas beberapa. Biasanya disesuaikan dengan bidang studi atau kelompok bidang studi tertentu. Jenis laboratorium tersebut antara lain menurut bidang studi, misalnya laboratorium kimia, fisika, PMP, dan sebagainya. Lalu menurut kelompok bidang studi, misalnya laboratorium IPA dan IPS. Selanjutnya, untuk bidang ilmu teknik, labor dapat diartikan sebagai workshop atau bengkel kerja. Jenis layanan khusus yang ketiga yaitu pada UKS atau usaha kesehatan sekolah. Usaha kesehatan sekolah merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat yang pada gilirannya menghasilkan derajat kesehatan peserta didik yang optimal. Usaha kesehatan sekolah tersebut bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi tanggung jawab peserta didik dan masyarakat di mana sekolah itu berada. Tujuan khusus usaha kesehatan sekolah adalah agar siswa memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip hidup sehat serta berpartisipasi aktif di dalam usaha peningkatan kesehatan di sekolah, di rumah tangga, maupun di lingkungan masyarakat. Lalu sehat dalam arti fisik, mental, maupun sosial, dan memiliki daya tangkap terhadap pengaruh buruk, penyalahgunaan narkotika, obat dan bahan berbahaya, alkohol, rokok, dan sebagainya. Layanan khusus yang keempat yaitu pada kafetaria sekolah. Pertimbangan awal pendirian kafetaria atau warung atau kantin sekolah adalah bukan karena unsur bisnis semata, tanpa mempertimbangkan aspek lain yang lebih penting. Keberadaan kafetaria, warung, atau kantin sekolah diharapkan mampu menyokong kelancaran proses belajar mengajar dari sisi keperluan akan makanan bagi siswa. Kafetaria, warung, atau kantin sekolah secara tidak langsung mempunyai kaitan dengan proses belajar mengajar di sekolah. Ada kalanya proses belajar mengajar tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena siswa lapar dan haus. Kafetaria, warung, atau kantin sekolah tidak harus diadministrasikan oleh sekolah, tapi
dapat diadministrasikan oleh pribadi di luar sekolah atau oleh dharma wanita sekolah. Namun, kafeteria, warung, atau kantin sekolah ini tidak boleh terlepas dari perhatian kepala sekolah. Kepala sekolah harus memikirkan atau mengupayakan kehadiran kafeteria, warung, atau kantin sekolah itu mempunyai sumbangan positif dalam proses belajar mengajar anak di sekolah. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam administrasi kafeteria atau kantin sekolah itu adalah: yang pertama, pada administrasi kantin sekolah harus menjaga kesehatan atau higienis masakan-masakan yang dijajankan kepada siswa. Yang kedua, kebersihan tempat juga harus menjadi pertimbangan utama, karena kebersihan diharapkan dapat menjauhkan penyebaran hama penyakit. Yang ketiga, makanan-makanan yang disediakan hendaknya makanan yang bergizi tinggi, dan bila mana perlu dapat menambahkan vitamin-vitamin yang diperlukan siswa pada umumnya. Yang keempat, harga makanan-makanan hendaknya dapat dijangkau atau sesuai dengan kondisi ekonomi siswa. Yang kelima, usahakan agar kafeteria, warung, atau kantin sekolah tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlama-lama atau nongkrong. Kondisi yang demikian akan menyokong munculnya perilaku-perilaku negatif. Jenis layanan khusus yang kelima yaitu pada sarana ibadah. Di setiap sekolah, layanan rumah peribadatan sangat diperlukan. Layanan rumah peribadatan merupakan sebuah layanan yang diberikan sekolah dengan maksud agar layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah maupun melaksanakan kegiatan keagamaan lainnya, serta bisa membentuk kerohanian bagi peserta didik, khususnya pada pihak sekolah lain pada umumnya, agar siswa menjadi manusia yang baik dan beriman. Adanya layanan sebuah rumah peribadatan di sekolah sangat menunjang proses pembelajaran, mengingat bahwa pembelajaran bisa dilakukan di mana saja, termasuk salah satunya adalah di rumah peribadatan itu. Adapun layanan rumah peribadatan yang biasanya ada di sekolah adalah masjid dan gereja. Jenis layanan khusus yang selanjutnya pada asrama. Bagi para peserta didik, khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang jauh dari orang tuanya, diperlukan asrama. Selain manfaat untuk peserta didik, asrama mempunyai manfaat bagi para pendidik dan petugas asrama tersebut. Layanan asrama sekolah sangat bermanfaat bagi peserta didik. Di antaranya, untuk tugas sekolah dapat dikerjakan dengan cepat dan sebaik-baiknya, terutama jika berbentuk tugas kelompok. Lalu, untuk sikap dan tingkah laku peserta didik dapat diawasi oleh petugas asrama dan para pendidik. Dan jika di antara peserta didik mengalami kesulitan, misalnya kiriman orang tua terlambat, dapat saling membantu dan dapat meringankan kecemasan orang tua terhadap putra-putrinya, serta merupakan salah satu cara untuk mengendalikan tingkah laku remaja yang kurang baik. Jenis layanan khusus selanjutnya pada koperasi. Koperasi berasal dari perkataan co dan operation, yang mengandung arti kerjasama untuk mencapai tujuan. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan, menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmani para anggotanya. Tersebut mengandung unsur-unsur bahwa perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpulan modal atau bukan akumulasi modal, akan tetapi persekutuan sosial. Lalu sukarela untuk menjadi anggota netral terhadap aliran dan agama, dan tujuannya mempertinggi kesejahteraan jasmania anggota-anggota dengan kerjasama secara kekeluargaan. Layanan koperasi mendidik para peserta didik untuk dapat berwirausaha. Hal ini sangat membantu peserta didik di kehidupan yang akan datang. Koperasi sekolah adalah koperasi yang dikembangkan di sekolah, baik sekolah dasar, sekolah menengah, maupun sekolah, dan dalam pengelolaannya melibatkan guru dan personalia sekolah. Sedangkan koperasi peserta didik atau biasa disebut dengan koperasi siswa atau kopsis adalah koperasi yang ada di sekolah tetapi pengelolaannya adalah oleh peserta didik. Kedudukan guru di dalam kopsis adalah sebagai pembimbing saja. Jenis layanan khusus yang terakhir yaitu pada transportasi. Sarana transportasi bagi peserta didik merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Peserta didik akan merasa aman dan dapat masuk atau pulang dengan waktu yang tepat. Transportasi yang diperlukan terutama bagi peserta didik di tingkat prasekolah dan sekolah dasar. Penyelenggaraan transportasi sebaiknya dilaksanakan oleh sekolah yang bersangkutan atau pihak swasta. Selanjutnya, peran guru dalam administrasi layanan khusus. Yang pertama, pada keterlibatan guru dalam administrasi perpustakaan, misalnya memperkenalkan buku-buku kepada siswa. Yang kedua, mengetahui jenis dan menguasai kriteria umum yang menentukan baik buruknya suatu koleksi buku-buku perpustakaan.
Yang ketiga, mempromosikan perpustakaan baik pemakaian maupun untuk pembinaannya. Nah, itu tadi kita bahas sedikit tentang administrasi layanan khusus. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.